Ngobrol santai, saatnya nanda tanya ini itu. Halo sahabat ngobrol santai, pada hari ini kita akan bertemu dengan Pak Sudirman. Pak Sudirman ini adalah seorang guru yang juga menekuni bidang bisnis. Bagaimana Pak Sudirman bisa membagikan strategi berjualan, kemudian apa saja tantangan dan manfaat yang Pak Sudirman bisa peroleh dengan bisnisnya ini. Dengan lebih dalam lagi, bagaimana sih Pak Sudirman ini bisa memanajemen waktu yang tugas pokoknya ini beliau adalah seorang guru. Penasaran? Yuk tonton Ngobrol Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama Nanda. Pada hari ini, seperti biasanya kita akan mendengarkan motivasi dari seseorang yang mempunyai pengalaman hidup yang banyak yang bisa kita pelajari bersama. Oke, dalam hal ini kita bertemu dengan Pak Sudirman. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam Ibu Ananda. Terima kasih telah mengundang saya di acara Ngobrol Santai ini. Baik Pak, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Sudirman, mengajar di SMP Negeri 3 Sundu Minasa, Goa. Oke, baik teman-teman. Jadi Pak Sudirman ini adalah seorang guru yang memiliki beberapa kerjaan sampingan. Salah satunya adalah berjualan ya. Sebelum kita jauh bertanya terkait perjalanan hidup Pak Sudirman, untuk hari ini kita akan bertanya dulu deh, apa sih kesibukan Bapak ini sehari-hari? Kesibukan saya yang utama itu mengajar di Ananda, itu mengajar di SMP Negeri 3 Sundu Minasa. Setelah selesai mengajar, maka sebelumnya itu saya ojek online di Grab. Jadi kurang lebih beberapa tahun itu saya mengajar, selesai mengajar saya Grab. Seiring berjalannya waktu, maka kami memulai usaha-usaha online, berwirausaha. Salah satunya itu yang pertama adalah menjual galon. Sebagai guru ini kita tahu bahwa pekerjaannya ini sangat padat, mulai dari administrasi sampai nilai dan rapat. Nah, bagaimana Bapak bisa membagi waktu untuk berjualan? Ya, baik. Terima kasih. Cara membagi waktu adalah tetap saya fokus pada pekerjaan utama saya sebagai guru, di mana dia itu dimulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang sampai malam, maka saya fokusnya ke wirausaha ini. Wirausaha ini seperti saya gambarkan tadi, bahwa di awal saya dititipkan galon itu sebanyak 20, maka terbesit di dalam hati saya ketidakyakinan kalau biasanya orang yang dititipkan galon itu adalah orang yang memiliki warung barang campuran. Sementara saya ketika itu tidak ada. Jadi hanya diberikan kepercayaan mau dititipkan galon. Nah, dalam hati saya bertanya, apakah saya mampu menjual galon ini dibandingkan dengan orang yang menjual barang campuran. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami komitmen untuk terus melempar iklannya di grup. Akhirnya dalam jangka 1 minggu saya mampu membuktikan dalam jangka 2 hari saya bisa menjual 20 galon karena saya antarkan begitu. Itu yang pertama. Kemudian
lanjut setelah itu pekerja apa lagi yang saya jual, itu tadi karena melihat mungkin ketua yayasan ketika itu bahwa galon uji coba, maka dia mempercayakan rapidnya. Maka ketika kami dia menawarkan rapidnya untuk saya jualkan. Jadi tetapi saya tidak langsung terima begitu saja, tetapi saya memberikan syarat. Kalau misalnya memang Pak Ketua Yayasan memberikan saya kepercayaan untuk menjual rapid ini, maka sepenuhnya dipercayakan ke saya. Artinya jangan saya menjual, kita juga menjual, karena itu akan kita bersaing di dalam satu area. Maksudnya itu sehingga dia mengiakan. Dan sekarang itu di dalam perumahan itu fokusnya rapid itu di saya. Itu ya. Jadi Pak Sudirman ini awalnya menjual air galon ya Pak, air galon. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian Pak Sudirman ditawarkan untuk menjual rapid. Rapid ini air minum juga Pak? Air minum. Oke, jadi ketika Bapak diberi kepercayaan untuk menjual air rapid ini, kemudian apa strategi Bapak untuk menjual agar kepercayaan dari ketua yayasan ini bisa diberikan ke Bapak untuk seterusnya menjual? Jadi apa strategi Bapak dalam menjual, apa yang Bapak lakukan kepada konsumen-konsumen agar mereka tertarik pada produk Bapak? Itu tadi yang pertama, strategi yang pertama adalah saya harus melempar iklan lebih giat lagi, kemudian komitmen menjaga kepercayaan beliau yang harus komitmen yang kuat, kemudian jangan pernah putus asa, itu saja. Karena kebetulan air rapid inilah dari situlah awalnya, sehingga kemudian alhamdulillah hari ini saya sudah merambah ke jual barang campuran. Ya, saya sudah buka warung sekarang, yaitu menjual barang campuran. Oke, jadi cukup menarik ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman, yang awalnya hanya menjual 20 galon air minum, kemudian diberikan kepercayaan untuk menjual air rapid, kemudian sampai Pak Sudirman ini sekarang menjual barang-barang campuran, yang artinya ada beberapa jenis barang yang Pak Sudirman jual. Banyak tahap yang Bapak lalui. Apa yang sekarang Bapak rasakan? Bagaimana perubahan hidup Bapak setelah mencoba menjual apa yang tadi Bapak sebutkan? Baik. Perlu diketahui bahwa kita ini sebagai tenaga pendidik De Ananda juga rasakan, saya juga rasakan kurang lebih 15 tahun. Apatah lagi kita ini bukan figur yang terangkat, masih status honor. Tentu kalau kita hanya mengandalkan gaji tok saja, itu untuk dimakan saja itu tidak cukup. Maka dengan itu, dengan berwirausaha, prinsip yang kupegang adalah kutularkan ilmuku dengan ikhlas, kuajarkan ilmuku dengan ikhlas. Jangan terlalu hitung-hitungan dengan pekerjaan sebagai guru. Tetapi kalau kita mau jadi seorang guru, harus betul-betul ikhlas, kemudian harus mencari sampingan, dan insya Allah barokah, karena disitulah rahmatnya. Kenapa sampai saya mengatakan demikian? Sebab alhamdulillah, sekalipun hari ini saya adalah orang yang maju di master pendidikan ini dengan biaya siswa, tetapi kurang lebih hampir 3 semester itu saya akan ulangi. Dan inilah yang kurasakan bahwa luar biasanya perubahan hidup yang saya jalani di titik ini, begitu kira-kira. Di Ananda di bidang pendidikannya. Kalau di bidang ekonomi tentu alhamdulillah mampu membayar cicilan rumah dan tentu menghidupi keluarga kecil kami gitu. Ya, baik ya Pak ya. Jadi setelah apa yang Bapak Sudirman ini jelaskan, kita bisa merasakan
Sudirman, sangat banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sudirman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Ngobrol Santai. Seperti biasa, dalam podcast ini sebagai penutup mungkin ada kata-kata motivasi dari Bapak untuk kita semua. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ananda. Motivasinya adalah di dalam menjalankan kehidupan ini harus ada tujuan. Artinya harus ada cita-cita, sehingga rintangan apapun yang ada di depan itu pasti bisa dilalui, sebab ada tujuan yang hendak kita capai. Terima kasih Ananda. Ya, baik, itulah sedikit motivasi dari Pak Sudirman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua bisa belajar dari pengalaman yang luar biasa dari Pak Sudirman. Ya, semoga kita sehat selalu dan bisa berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Ananda Aulia Natasha. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sudah ada di SMP Negeri 3 Sungguh Minasa. Saya sebagai marketingnya Air Rapid ingin menawarkan kepada rekan pengajar saya tentang Air Rapid ini. Jadi Air Rapid ini Ibu sangat bagus untuk dikonsumsi, tidak salah dengan air-air yang lain, merek-merek yang lain. Ya, bisa bersaing secara lokal dan nasional. Kenapa sampai saya tawarkan Air Rapid? Karena Air Rapid ini memiliki rasa yang agak manis-manis sedikit. Kemudian yang menurut kesehatan, menjaga kesegaran tubuh, dan untuk menjaga kesegaran rohani ini airnya sudah diruqyah, sehingga itu kelebihan lainnya. Kemudian mengenai kemasannya Bu, ini sangat beda daripada yang lain, sebab ini sangat elegan sekali untuk dibawa-bawa, karena botolnya yang sangat minimalis. Kemudian mengenai harganya sangat terjangkau, bisa juga didapat di mana-mana. Ini juga sudah bisa ditemukan di berbagai restoran, hotel. Jadi ini sangat luar biasa. Iya, gampang ditemukan. Ini ada juga di rumah sakit. Kemudian keunggulan berikutnya adalah mengenai harganya, itu mampu bersaing di pasar internasional. Dia ada berbagai macam ukuran ini airnya, ada galonnya. Kalau galonnya itu dia 20 isi ulangnya. Dan untuk sementara galon kosongnya itu 40, sama dengan galon yang lain. Lalu ada botolnya, kalau yang ini yang sedangnya itu harga 38. Kemudian yang gelas itu harga 20. Lalu ada yang selebihnya ini yang lebih besar daripada ini, dia ini kan 330. Di atasnya ini dia harga 40. Itulah kelebihannya Ibu dari Air Rapid ini dibandingkan air-air yang lain. Itu saja. Nanti bisa dicobain sebagai testernya Bu. Jadi kalau mau pesan kami kontak Melalui saya Sudirman Sonda, Putra Nababang 2 bersejarah. Terima kasih atas waktunya Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.